Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Cynthia. Di podcast kita kali ini bertemakan berbincang-bincang kepada salah satu mahasiswa yang menginspirasi kita, yang mana untuk menjadi lebih maju, yang tentunya mental kita lebih kuat. Yang mana beliau adalah sosok wanita yang konon umurnya masih dibilang meranjak remaja, yaitu 20 tahun. Siapakah beliau? Mari kita perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetya Ningsi, usia saya 20 tahun. Saya sedang berada di STKIP Budidaya Binjai untuk kuliah S1. Wow. Gini nih, panggilnya apa nih? Mbak atau kakak ya? Kakak aja. Oh, kakak aja. Tentunya pemirsa di rumah nih Mbak, kakak, ya kan? Pastinya ingin lebih mengetahui tentang bagaimana sih caranya Mbak ataupun latar belakang Mbak lah. Boleh nggak diceritakan gitu? Latar belakang Mbak, keluarga gitu. Awalnya saya mau cerita sedikit nih untuk teman-teman semua agar terinspirasi, agar bisa menjadi seperti saya saat ini. Dulu awalnya ketika saya SMA, saya telah ditinggal oleh seorang ibu. Setelah ibu saya meninggal, di kelas 3 SMA. Di sana saya mau lulus SMA, ingin mendaftar SPAN PTKIN, Mbak. Ternyata kata bapak, ya itu jangan, karena kita nggak punya uang. Wow, kira-kira di umur berapa sih? Maaf ya Mbak, di umur berapa sih ibu Mbaknya tuh meninggal? Ibu saya meninggal itu waktu saya 17 tahun. Adakah pesan-pesan yang disampaikan kepada Mbaknya ataupun pesan terakhir supaya Mbak tuh lebih kuat lagi untuk menghadapi ke depannya? Waktu itu sebelum mama meninggal, mama sempat bilang, yang rajin sekolahnya, jangan sampai putus sekolah, dan terus semangat, Mbak. Nah, jadi buat kalian yang masih punya orang tua, tentunya terutama ibu, tolong dengarkan kata-kata orang tua kalian ya. Karena kita di sini bisa mengambil bahwasannya Mbak ini aja bisa kuat. Dia bahkan sudah ditinggal sama orang tuanya. Sampai saat ini dia masih berdiri kokoh di atas kita, di depan kita. Beliau sosok wanita yang benar-benar tangguh. Pesan yang untuk ayah Mbak ada nggak? Jadi setelah ibu saya meninggal di tahun 2019, bapak itu langsung jatuh sakit, karena sebelumnya kayak ibu itu ngajak, ntar kalau misalnya aku mati kita bareng ya gitu. Jadi kayak bapak bilang iya gitu, kayak seumur hidup gitu ya. Wow. Iya. Ini kisah cinta juga ya guys. Iya. Jadi setelah ibu saya meninggal di tahun 2019 bulan 10 tanggal 15 tanggal 15, karena tanggal 16 itu adalah hari ulang tahunnya Mbak. Ulang tahunnya Iya. itu pas di hari ulang tahun itu juga ya. Iya, itu hari Selasa. Pas hari Selasa besoknya ulang tahun. Itu Mbak kira-kira masih SMA atau SMP? SMA kelas 3. SMA kelas 3. Iya, SMA kelas 3. Sakit apa kira-kira Mbak? Kalau ibu itu sakit gula. Sakit gula. Larinya ke ginjal. Gitu. Jadi sampai cuci darah selama 3 bulan, lalu ngedrop, dan akhirnya. Nah, kalau ayah tadi nih sakit apa? Kalau ayah setelah ibu meninggal kan, ayah langsung jatuh sakit ini Mbak, awalnya asam lambung. Setelah itu tahun depannya di tahun 2020, tepatnya di bulan 10 tanggal 20, ayah meninggal dunia.
apa sih pesan-pesan terakhir yang disampaikan kepada mbaknya? Kan tentunya itu pasti berat ya guys, terutama tuh ditinggal sosok seorang ibu, lalu ditinggal lagi sama sosok seorang ayah. Tentunya di usia muda itu kayaknya saya sendiri ya, insya Allah saya masih orang tua masih hidup, jadi itu kayaknya berat gitu guys. Mbak ini sih kalau dibilang wanita yang benar-benar kuat. Sekarang saya ingin tahu nih mbak, nah orang tua kan itu udah nggak ada dua-dua. Sekarang mbak tinggal sama siapa sih? Ada nggak keluarga selain mbak gitu? Mbak anak berapa? Kalau saya itu anak terakhir dari 6 bersaudara. Anak terakhir loh, dia anak terakhir perempuan loh ini. Dia perempuan, dia kuat. Sekarang tinggal sendiri? Iya, karena kakak dan abang sudah berkeluarga, jadi saya tinggal di rumah induk yang dibuat oleh orang tua. Saya di sana tinggal sendiri. Pertanyaan saya nih, kemana abang sama kakak? Ada. Di sana kami ditinggalkan tanah sama ayah. Untuk kakak dan abang tinggal bersama saya di samping rumah itu. Jadi sekarang kalau misalnya mbak apa sendiri gitu lah ya, kalau soal makan atau apa mbak sendiri? Ya, kemarin ada masalah sedikit, jadi saya harus makan sendiri. Dan saya udah baik ya, namanya kita bersaudara ya mbak. Yeah. Jadi harus ini. Terus mbak sampai bisa masuk ataupun berkeinginan untuk kuliah itu dari siapa mbak? Mbak sendiri atau keinginan memang benar-benar keinginan dari orang tua? Sedikit menjelaskan bahwasannya Memang keluarga kami ini ekonominya sangat rendah. Saya adalah harapan satu-satunya untuk ayah saya. Ayah saya berpesan, kamu harus kuliah. Oh my god. Beri tepuk tangan dulu. Tuh mbak kita biar supaya semangat. Lalu mbak bisa kuliah di kampus kita ini, STKIP Budidaya Binjai itu mbak dengan cara apakah mendapatkan bidik misi? Dari awalnya tuh mbak, saya sendiri ya, ini cerita sedikit. Awalnya tuh saya mau dimasukkan sama bapak ke PKN STAN. Ternyata di tahun 2020 itu lagi COVID, jadi STAN itu ditutup. Setelah itu saya mencoba untuk sekolah kedinasan, yaitu namanya Polbamtan. Di sana saya nggak lulus juga dikarenakan tingginya kurang mbak. Tingginya kurang ya? Tingginya kurang. Terus jadi nggak masuk gitu ya? Iya, kata bapak udah nggak apa-apa, nanti kita cari lagi. Setelah itu saya dapat. Tapi di situ mbak tetap gigih gitu ya, tetap tangguh. Nah itu tadi permis saya. Yang saya suka dari mbak ini yaitu dia wanita muda yang pantang menyerah. Mana kalian jiwa-jiwa muda kalian tuh di mana? Lihatlah mbak ini. Walaupun banyak badai-badai yang menerpanya, tapi dia tetap kokoh, berdiri kokoh sampai saat ini.